Shalom, selamat sahabat, teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi di Good News Studio. Dan pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12. Artinya satu sabat lagi kita sudah akan mengakhiri triwulan yang kedua di tahun 2021 ini. Dan judul dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini yaitu yang ingin menjadi. Diambil dari dalam cerita Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 16 dan pasal 17 dan juga di dalam buku Roh Nubuat, buku Alfa dan Omega jilid 1 pasal 35. Dan yang menjadi ayat inti kita diambil dari dalam Bilangan pasal 16 ayat 4 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Teman-teman, pada hari Sabat ini, pelajaran sekolah sahabat kita masih menceritakan tentang kisah dari bangsa Israel. Dan di sini diceritakan bahwa pada saat itu, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, mereka ketiganya ini adalah orang Ruben. Mereka mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Kemudian mereka berkumpul mengerumuni Musa dan juga Harun, serta berkata kepadanya, sudah cukup, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan? Mereka merasa bahwa kenapa Harun dan Musa ini merasa seperti yang paling hebat, merasa seperti yang paling pemimpin di antara mereka. Mereka di sini katakan semua orang-orang Israel itu adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Dan ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia. Dan dia berkata kepada Korah dan segenap massa yang berkumpul di sana, Musa berkata, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, kata Musa. Ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya. Di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukuplah bagimu bahwa kamu dipisahkan orang Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu, engkau ini dan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Di sini dapat kita lihat bahwa Korah beserta Datan dan Abiram beserta dengan segenap orang-orang yang berkumpul, mereka adalah orang-orang Lewi. Artinya adalah orang-orang yang memang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di antara orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang istimewa sebenarnya di antara bangsa Israel. Tetapi mereka masih belum cukup. Bagi mereka masih belum cukup. Mereka menginginkan
hal yang lebih, yaitu mereka menginginkan pangkat sebagai imam. Dan kita tahu bahwa imam itu adalah hanya dimiliki oleh Musa dan juga oleh Harun. Dan adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Kata Datan dan Abiram, mereka tidak mau datang. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan, juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka, berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita hari Sabat ini? Di sini dikatakan, meskipun campur tangan Allah yang ajaib nyata untuk kepentingan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, arus bawah kecemburuan terbukti menimbulkan bencana. Di sini Korah beserta Datan dan Abiram, mereka cemburu terhadap Musa dan Harun. Mereka menginginkan hal yang lebih, yaitu menginginkan untuk menjadi seorang imam. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, mungkin kita sudah diberi oleh Tuhan satu hal yang istimewa dibandingkan dengan teman-teman kita yang lainnya. Namun mungkin kita sebagai manusia, kita masih belum puas, kita masih belum merasa cukup. Kita menginginkan hal yang lebih, yang mungkin sebenarnya itu memang tidak seharusnya milik kita, atau memang mungkin kita tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, kita harus selalu merasa puas. Kita harus selalu merasa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing berkat yang cukup, berkat yang sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah atas setiap hal yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Jangan menginginkan hal yang itu adalah menjadi milik orang lain. Karena di dalam 10 hukum Tuhan, yang hukum ke-10 di sana juga dikatakan, jangan menginginkan kepemilikan dari orang lain. Bersyukurlah, merasa puaslah dengan apa yang kita sudah miliki saat ini. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman suka, silakan di like, komen di bawah, dan juga share video ini. Serta bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Saya Ariel Cornedi, sampai jumpa di video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.